Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan untuk kali ini mudah-mudahan lebih bermanfaat dari video sebelumnya ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan menyimak videonya. Kita sama-sama saling belajar ya teman-teman. Dan di sini saya akan mengulas sedikit tentang tambahan pakan entok pembibitan ya. Ini untuk pakan entok sistem pembibitan. Karena saya sering melakukannya ini, tapi saya jarang membahasnya. Nanti saya akan bahas atau ulas di video ini ya teman-teman. Dan di video ini ya teman-teman, nanti teman-teman bisa setiap hari lakukan seperti itu, tidak apa-apa. Dan ini ada tambahan ya, selain nanti yang digunakan untuk tanaman, nah ini sisa-sisa dapur lah ya teman-teman. Untuk tanaman juga bagus, untuk hewan ternak juga bagus ya. Nah, dan apa saja yang saya lakukan nanti selain campuran dari daun pepaya ataupun bekatul, jagung giling, dan juga ada tambahan konsentrat, nanti ada tambahan sedikit lagi yaitu dengan sisa dapur ya teman-teman. Jadi ini sangat bermanfaat untuk hewan ternak ya teman-teman, khususnya unggas ataupun sapi dan juga kambing ya teman-teman. Karena ini sering digunakan sama orang tua saya, ini banyak juga yang dari dulu menggunakan metode ini untuk pengobatan dan juga penyubur tanaman untuk pupuk ya tanaman. Nah ini dia. Ini adalah air cucian beras ataupun tajih ya teman-teman. Ini jangan dibuang ya teman-teman. Ini sangat berguna sekali untuk unggas ataupun hewan lainnya, hewan ternak lainnya ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan bekatul, konsentrat 144, cacahan daun pepaya, jagung giling, dan nanti untuk airnya ditambahkan dengan air cucian beras ini ya teman-teman. Cucian beras ada sedikit kita campurkan saja ya teman-teman, karena ini banyak mengandung vitamin B1, B3, B6 dan lain sebagainya ya, yang belum saya ulaskan di video ini. Jadi masih banyak lagi manfaatnya ya teman-teman, karena selain baik untuk hewan ternak, air cucian beras ini juga baik untuk digunakan menyiram tanaman. Jadi sangat cocok untuk kesuburan tanaman ya teman-teman. Ini bagus juga untuk tanaman cabai, sayur, dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan itu air cucian beras yang sangat bagus sekali untuk pupuk tanaman dan dapat juga menyuburkan tanaman. Karena pada air cucian beras banyak mengandung nutrisi ya teman-teman. Jadi ya yang seperti tadi, vitamin B, B1, B3 dan B6. Nah, dan tentu akan sangat baik dan bermanfaat sekali jika kita memberikan cucian beras kepada entok kita ya teman-teman. Dan akan tetapi menjadi kendala, entok tidak suka jika air perasan beras ini diberikan secara langsung ya teman-teman. Jadi kita berikan untuk campuran ya teman-teman. Ini ya hitung-hitung untuk fermentasi ya teman-teman. Ini biasa juga cucian beras juga bisa difermentasi untuk membuat fermentasi pakan ya teman-teman. Nah, lalu berikan saja ya teman-teman itu pakan yang dicampur dengan perasan air beras. Bisa juga nanti kalau berasnya itu dimasak, tajihnya itu boleh juga itu untuk campuran pakan juga ya teman-teman. Karena menurut bapak saya sih kalau itu bagus untuk
kambing dan juga yang lainnya ya. Untuk sapi itu juga bagus untuk campuran air minum, untuk ya hitungannya untuk fermentasi ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu dari kandungan-kandungan yang ada di dalam perasan kayak air beras itu ya, kurang lebihnya segitu. Mohon maaf kalau ada salah kata ya dalam penjelasannya, karena menurut orang tua saya itu kegunaannya seperti itu ya, untuk fermentasi lah hitungannya itu. Nah, ini banyakan jantannya jadi berkelahi terus ini teman-teman. Itu si namanya si barong yang besar, kakinya besar, itu selalu kalah, malahan badannya besar tapi kalah sama yang agak kecil, sama yang lebih tua. Nah, ini si barong ini, keberatan badan itu. Dan oke, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan ya bantu channel ini agar lebih berkembang lagi. Silahkan di subscribe. Jika teman-teman suka video ini, silahkan di like. Jika perlu silahkan di share juga ya teman-teman. Sambil belajar, sambil menyimak video ini, silahkan sambil ngopi-ngopi dulu. Oke teman-teman, nah ini kalau saya memberikan pakannya itu sore hari seperti ini, kadang ya sehabis maghrib teman-teman. Nah, itu campur-campurannya ya, kalau untuk jagung giling itu pasti saya berikan ya, karena pakai jagung giling telurnya lumayan besar-besar ini teman-teman. Nah, ini contohnya, ini telurnya besar-besar, beda lah kalau sama yang pakan-pakan biasa. Ini kemungkinan jantan ini teman-teman, dia agak panjang dan lancip, kebanyakan jantan mungkin, insya Allah teman-teman. Ini alhamdulillah si anaknya yang berpeci hitam. Ini telur bobonnya yang berpeci hitam juga, pejantannya peci hitam. Ini juga lagi 6. Itu yang sebelah ngerami, ini betina tapi tidak peci hitam, tapi pejantannya yang peci hitam semua, sama yang besar tadi itu yang lari-lari teman-teman. Jadi untuk pakan-pakannya ya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini juga entah di punggungnya juga ada telurnya hitam, ini cukup lumayan sangar ini teman-teman. Nah, ini betinanya yang sisa satu, yang tegap, yang besar ya. Ini mungkin kisaran 4 kiloan lebih ini teman-teman, tapi ini untuk indukan jadi mungkin agak kurang beratnya. Ya itulah ya teman-teman, itu sedikit tip untuk penjelasan pakan-pakan yang biasa saya gunakan itu dari air sisa perasan air beras ya, seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.